Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Desi Nurul Fazar di waktunya review buku. Oke teman-teman, di waktunya review buku kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Hidup Sekali Berarti Lalu Mati, karya dari Ahmad Rifai Rifan. Oke, langsung saja. Pada buku ini menjelaskan bahwa hidup yang diberikan kepada setiap orang diberikan waktu 24 jam yang sama, 360 detik yang sama, tetapi bisa menghasilkan kehidupan yang berbeda. Tergantung bagaimana setiap diri memanfaatkan waktu yang telah diberikan untuk melakukan sesuatu. Memilih menjadi berarti atau hanya numpang lewat, karena pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir dengan peristiwa kematian. Bagaimana cara kita memaknai hari-hari ini untuk mempersiapkan diri melewati hari-hari setelah kematian? Itu tergantung diri kita masing-masing. Buku ini membagi penjelasannya dalam 3 bagian sesuai dengan judul buku tersebut, yaitu hidup sekali berarti lalu mati. Di setiap bagian buku terbagi menjadi beberapa bab mengenai tema yang diambil. Alur yang diberikan oleh penulis dari bab pertama hingga terakhir dibuat secara berkesinambungan sehingga pembaca akan mengerti satu persatu bagian yang dijelaskan tanpa melompat bahasan. Oleh karena itu, review yang akan saya berikan akan terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan ritme buku ini. Bagian pertama yaitu berkaitan dengan hidup sekali. Nah, pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan melalui berbagai cerita perjalanan hidup orang-orang besar dunia. Bagaimana mereka menjalani hidup, apa motivasi mereka, dan apa makna hidup bagi diri mereka sendiri. Hidupmu bergantung maumu. Ingin menjalani hidup dengan jenis dan gaya apapun itu adalah hak masing-masing dan dirimulah yang memilih ingin menjalani hidup seperti apa. Selanjutnya, bagian kedua yaitu berkaitan dengan berarti. Di bagian ini, penulis menginspirasi pembaca dengan menceritakan berbagai kisah tentang orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya agar berarti. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh saya dan membuat saya terdorong untuk membagikannya melalui review kali ini, yaitu pada subbagian mahasiswa teladan versi rakyat. Ada seorang mahasiswa yang sangat mengabdikan dirinya untuk kehidupan masyarakat bahkan ketika ia wisuda. Nah, yang hadir bukan hanya orang tua dan sanak saudara maupun teman-temannya saja, tetapi di sana juga terdapat masyarakat yang telah ia bantu untuk mengaspirasikan permasalahannya. Di dalam pidato kelulusannya, ia memberikan sebuah sambutan yang menjadi sindiran nyata untuk keadaan mahasiswa saat ini. Ada sebuah percakapan, yaitu isinya seperti ini. Kemarin saya makan di sebuah warung. Ibu yang punya warung tiba-tiba tanya pada saya, "Mas, sampean mahasiswa ya?" Cak Teguh menjawab, "Iya Bu." Ibu itu lantas berkata, "Mas, ini kan minyak tanah, minyak goreng, kedelai, beras, semua pada naik. Tapi mahasiswa kok tumben tenang-tenang saja?" Cak Teguh pun menjawab, "Bu, mahasiswa sekarang beda dengan mahasiswa dulu. Mahasiswa sekarang lebih asyik ngurusi kuliahnya. Tiap hari belajar, ngerjain tugas, laporan, supaya bisa lulus cepat dengan nilai baik. Supaya bisa cepat kerja dengan gaji besar. Karena orang tuanya di rumah berpesan, 'Nak, kalau kuliah yang benar, gak usah macem-macem. Yang penting belajar, bisa cepat kerja.' Jarang nih berpesan, 'Nak, kalian orang terpelajar, gunakan ilmumu untuk membela kaum yang lemah, kaum mustazafin. Tidak ada gunanya nilai kuliahmu, tidak ada gunanya kelulusanmu, jika itu hanya membuatmu menjadi manusia egois yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. Tunjukkan tanggung jawabmu sebagai mahasiswa. Dari tangan kalian, perubahan bangsa ini dimulai. Tunjukkan pada dunia, kamu bukan orang yang egois.
Tunjukkan bahwa kamu masih peduli dengan rintihan pengemis di jalan yang bukannya ditolong malah diusir. Pedulilah dengan tangisan PKL yang lahan dagangnya bukannya diperbaiki malah digusur. Perjuangkan tetesan air mata orang-orang miskin, bela mereka, tunjukkan bahwa tidak semua manusia egois. Kalau bukan dari kalian, siapa lagi yang mau tahu urusan mereka? Nah, tuntut perubahan bangsa ini. Itu merupakan suatu percakapan yang diungkapkan oleh Cak Teguh kepada seorang ibu yang sangat bermakna bagi saya pribadi. Adapun teman-teman, pada bagian ketiga itu berkaitan dengan tema lalu mati. Terkadang perasaan dekat dengan ajal mengantarkan kita pada kondisi jiwa yang damai. Hidup kita menjadi tak lagi berkepanjangan, angan dan neko-neko. Kita tiba-tiba saja hidup dalam efektivitas yang tinggi, karena yang kita rasa hanya satu, bagaimana agar sisa usia yang tinggal sedikit ini bisa menjadi usia terbaik. Bagaimana agar di akhir hidupku aku bisa menjadi sebaik-baik manusia. Bagaimana agar di sisa usiaku aku bisa meninggalkan karya terbaik yang bisa dikenang oleh sejarah, dinikmati oleh generasi di bawahku, dan mengalirkan pahala ketika aku di alam barzah. Jika mewahnya dunia masih terasa besar bagimu dan menguasai ruang hatimu, berarti kau masih belum memiliki kebesaran dan kemerdekaan sejati. Itulah pesan yang disampaikan oleh M.H. Ainun Najib. Jadi, buku ini sangat menginspirasi banyak orang termasuk saya. Walaupun buku ini terkesan serius, namun bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Bahkan di beberapa bahasan justru tidak menggunakan bahasa yang baku, sehingga makna yang ingin diberikan kepada pembaca akan lebih mudah untuk diserap dan membuat kita menyadari apa yang telah diri ini lakukan untuk memaknai hidup yang sekali dan kematian yang hakiki. Jadi yang hidup yang sekali dan kematian yang hakiki. Nah, itulah review buku yang berjudul Hidup Sekali Berarti Lalu Mati karya dari Ahmad Rifai Irfan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita akan lanjut mereview buku-buku selanjutnya, tentunya hanya di waktunya review buku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.